Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 tugas UAS MK Kewirausahaan tentang usaha madu trigona. Perkenalkan, nama saya Rianto. Nama saya Muhammad Azrul Yuda. Nama saya Muhammad Hakul Akbar. Saya Aliani Sabila. Saya Laili Hidayati Ayu. Penanya pertama, atas nama Rianto, tentang sejarah dan tempat geografis madu trigona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari mahasiswa IAI Hamzanwadi Pancor ingin bertanya mengenai tentang usaha madu trigona ini. Perkenalkan, nama saya Rianto, saya prodi PBA semester 4. Sedangkan tujuan dari tugas ini adalah untuk memberikan laporan kepada Bapak dosen mengenai tugas MK Kewirausahaan. Baik, langsung saja. Pertama, siapa namanya? Bapak Muhammad Nurman. Pengusaha apa? Lebah Trigona. Jadi saya mau bertanya di sini, yang pertama, apa saja sejarah berdirinya usaha ini? Asal usul sejarah madu trigona ini apa sih? Jadi sejarah berdirinya usaha ini, kami itu mendirikan di sini karena sikonnya itu mendukung. Istilahnya tempatnya itu, alamnya itu mendukung di sini. Jadi berdirinya itu sejak tahun 2019. Nah, di sini kita istilahnya memiliki tim atau teman lah untuk mendirikan semua ini. Tapi kita kan banyak cabang. Nah, di sini kita sendirian di sini, berdirinya di sini sendiri. Nah, di sana juga ada, di Kebanerat juga ada, di Kelayu juga ada, pokoknya banyak tempatnya. Yang terutama kitanya itu tahun berdirinya tuh 2019. Nah, terus apanya lagi tadi? Kemudian yang kedua itu letak usaha ini atau tempat. Letaknya ya di Gres Bage Elen. Gres Bage Elen. Cuman di Gres Bage Elen saja. Gres Bage Elen, Kelurahan Gres, Kecamatan Labuan Haji. Letaknya. Terima kasih. Oke. Penanya kedua, atas nama Muhammad Azrul Yuda, tentang struktur organisasi dan modal usaha madu trigona. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Azrul Yuda. Saya akan melanjutkan ke pertanyaan kedua. Apakah di usaha Bapak ini, yaitu usaha trigona ini, terdapat struktur keanggotaan atau tidak? Di sini kami tidak memiliki struktur keanggotaan. Kami berdiri individu, menyendiri. Kami tidak ada bos, tidak ada karyawan. Kami istilahnya bekerja untuk diri kami sendiri. Itu saja. Terus yang apa lagi pertanyaannya? Pertanyaan selanjutnya, berapa modal untuk mendirikan usaha lebah trigona ini? Nah, kalau masalah modal Pak ya, kalau modal awal kita istilahnya kan kita juga bisa mencari sendiri kan. Tetapi kalau kita bisa berburu koloninya. Tapi di sini kita sekalian beli juga ya. Modal awalnya ini cuma 20 juta. Modal awalnya. Ya, cuman itu. Sekian pertanyaan dari Penanya ketiga, atas nama Aliani Sabila, tentang sistem pemasaran usaha madu trigona. Baiklah, saya Aliani Sabila ingin bertanya, bagaimana sih sistem pemasarannya? Baik itu apakah ada lewat online seperti sekarang kan lagi maraknya? Apakah ada dari online atau cuma dari offline aja? Kita di sini sistem pemasarannya online pun ada, offline pun ada. Kita langsung turun lapangan pun bisa, kita taruh di apotek-apotek pun bisa. Kayak door to door. Nah, gitu. door to door. Kita juga akan ngeletakinnya barang kita di apotek. Gitu. Jadi di toko-toko juga kita bisa istilahnya bekerja sama untuk pemasarannya. Jadi banyak sistem Ya yang sih, digunakan. banyak yang sistem yang kita gunakan. Kita juga bisa kayak mbaknya, ada rekan saya mbaknya, saya suruh jualan juga bisa. Kita bisa bekerja sama istilahnya itu kan. Kita juga online bisa gitu. Tinggal kita anterin saja kan gitu. Nah. Penanya keempat, atas nama Muhammad Hakul Akbar, tentang manfaat dan keuntungan usaha madu trigona. Assalamualaikum Pak. Salam. Ya, perkenalkan juga saya dari kelompok ini. Ya. Saya yang keempat untuk bertanya kepada Bapak. Ya. Cuman yang sebagai pertanyaan saya, di dalam budidaya lebah trigona ini, bisakah Bapak menyebutkan kami apa keuntungan atau manfaat daripada budidaya lebah trigona ini? Oke ya.
Jadi simpelnya saja ya saya jelaskan. Manfaat yang utama dari lebah trigona ini, terutama bermanfaat untuk kesehatan masyarakat. Madunya ini yang pertama ya, bermanfaat untuk kesehatan masyarakat karena madu ini banyak fungsinya untuk mengobati emah, stroke, darah tinggi dan berbagai macam lainnya ya. Jadi sebelum kita manfaatnya yang utama juga kita dapat menghasilkan kreatif yang kita kerjakan di lingkungan kita ini. Hanya kita kalau nggak ada kerjaan kan ini lebah ini dia kita nggak perlu kasih makan, kasih minum. Istilahnya dia membawakan untungan buat kita yang sangat besar sekali keuntungannya. Jadi keuntungannya sangat banyak sekali, serta juga dia bisa untuk memberikan kesehatan untuk masyarakat kita. Jadi orang-orang yang nganggur pun bisa membuat kerja ini. Ya terutamanya di COVID-19 ini ya. Apalagi di COVID-19 ini untuk mencegah COVID-19. Alhamdulillah banyak sudah yang membuktikan madu ini bisa untuk mencegah COVID-19. Ya, cuman itu sih Bapak ya. Terima kasih banyak atas infonya. Penanya kelima atas nama Laili Hidayati Ayu tentang problematika dan pendapatan per bulan usaha madu trigona. Kemudian saya Laili Hidayati Ayu dari kelompok yang sama ingin bertanya, kira-kira apa saja masalah yang Bapak hadapi dalam budidaya lebah trigona ini? Ya. Jadi saya jelaskan sedikit ya. Selama kami budidaya lebah trigona ini, mungkin kami sudah budidaya udah 5 tahunan lah. Kalau masalah-masalahnya sih tidak ada. Istilahnya cuman tempat kami masih kesulitan sini untuk mengurangi kadar airnya saja. Alat untuk pengurangan kadar air. Kalau masalahnya sama lebah trigonanya nggak ada. Karena masalah kalau lebahnya indukannya itu lemah atau gimana, itu kan kita bisa atasi sendiri. Kalau masalah yang lain tidak ada. Jadi kekurangannya cuma di alat saja ya? Nah, cuma di alat pengurangan kadar air. Itu saja. Terus kira-kira Bapak panennya itu dalam berapa kali sebulan, Pak? Kami di sini istilahnya pemanenannya itu tergantung stok kami. Kalau orderan lagi banyak, kami cepat panennya. Bisa jadi kami panennya itu kadang-kadang sekali sebulan. Yang tempat panen utamanya aja sekali 2 bulan. Soalnya kan itu tempatnya pematangan madu. Kalau kita panen sekali sebulan madunya masih muda. Itu kalau kita panen sekali 2 bulan itu sudah siap untuk dikonsumsi gitu. Nah, jadi kalau apa dua pertanyaan tadi hasilnya ya? Hasilnya per bulan ini kita dapat kadang-kadang 30 liter per bulan. Itu yang stoknya 100 stok. Terus dalam itu dijualnya per liter atau gimana, Pak? Jual madunya? Iya, jual. Kalau masalah madu, jual pasaran madunya itu dia punya macam jenis takaran lah istilahnya. Ada yang 500 mili, kalau yang 500 mili kami jualnya di sini harga standar 150. Ya, terus kalau yang 250 mili kami jualnya kadang-kadang 80-90. Nah, kalau yang 150 mili kami jualnya kadang-kadang 50 gitu. Nah, Kira-kira itu pendapatannya dalam sebulan kira-kira berapa? Pendapatannya ya. Pemasukannya. Kalau kita hitung-hitung sih dalam per bulan omsetnya yang sekian kalau kita hitung keseluruhan ya. Kalau kita hitung keseluruhan kita omsetnya itu 20 juta per bulan. Lumayan ya, Pak. Ya. 20 juta per bulan. Ya. Hanya itu, Pak. Ya. Pertanyaannya, terima kasih. Oke, sama-sama. Saran dari pengusaha madu trigona. Kemudian Pak, apakah ada saran dari Bapak mengenai budidaya madu trigona ini untuk kami? Bagaimana caranya kami membuat wirausaha madu trigona ini? Apakah ada saran atau bagaimana? Oke ya, kita jelasin masalah sarannya ya. Kalau saran dari saya, sepengalaman saya yang sudah dulu menernak lebah trigona ini, lebih baik Bapak membeli indukan yang sudah jadi. Ya, jadi kalau membeli indukan yang masih alam, prosesnya itu banyak. Jadi kalau yang alam kita beli, belum kita pindahkan ke kotak, belum tahu kita caranya untuk meletakkan telur, memposisikan serbuk sari atau makanan pakannya itu ya, belum kita tahu mana ratu, mana indukan, jadinya itu rumit. Saran saya cuma satu, beli yang sudah jadi.
yang sudah jadi di dalam kotak. Jadi intinya nanti kalau sudah jadi tinggal kita letakkan di rumah saja, tinggal kita tunggu hasilnya saja. Berarti kami itu lebih baik membeli yang sudah jadi Ya, yang daripada sudah tidak jadi. alami. Kalau bapaknya beli yang masih alam, bapak kan belum tahu gimana sih caranya pemindahan Ya. lebah trigona ini, Ya. gimana sih cara mengatasinya, kan bapak belum tahu kan. Ya. Jadi saran saya itu beli yang sudah jadi. Kalau bapaknya berminat untuk menernak, itu saja saran saya. Terima Apalagi kasih, ya? Bapak, atas jawaban dari semua pertanyaan teman-teman kami. Ya, Gitu. ya. Kami mewakili kelompok kami atas jawaban dari usaha madu trigona ini. Kami ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.